Apakah Anda pernah merasa bahwa ada keterampilan penting yang sering diabaikan dalam hidup kita sehari-hari? Hari ini, kami akan membahas 5 skill penting yang sering diabaikan, tetapi sebenarnya dapat menjadi kunci kesuksesan dalam hidup Anda. Negosiasi adalah seni dari proses mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan berbagai keterampilan, termasuk komunikasi efektif, empati, keberanian, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi adalah seni dari proses mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Ini melibatkan berbagai keterampilan, termasuk komunikasi efektif, empati, keberanian, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebelum memasuki negosiasi, persiapkan diri dengan baik. Ini mencakup memahami kebutuhan, kepentingan, dan batas Anda sendiri, serta melakukan riset mendalam tentang pihak lain yang terlibat. Kemampuan untuk mengkomunikasikan gagasan dan kepentingan Anda dengan jelas dan persuasif sangat penting dalam negosiasi. Gunakan bahasa tubuh yang positif, dengarkan dengan aktif, dan pahami perspektif lawan bicara Anda. Negosiasi bukan tentang menang atau kalah, itu tentang mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadilah kreatif dalam menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak yang terlibat. Konflik mungkin timbul selama negosiasi, namun kemampuan untuk mengelola konflik dengan bijaksana tanpa mengorbankan hubungan adalah kunci untuk mempertahankan proses negosiasi yang produktif. Setelah mencapai kesepakatan, pastikan untuk mengkonfirmasi dengan jelas dan mendokumentasikan secara tertulis semua rincian yang disepakati. Ini membantu mencegah kebingungan di kemudian hari. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Ini melibatkan kesadaran diri yang tinggi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi emosional. Penting untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang emosi dan reaksi Anda sendiri terhadap berbagai situasi. Dengan memahami apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda merasakannya, Anda dapat lebih baik mengelola respon Anda. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Dengan menjadi empatik, Anda dapat membangun hubungan yang kuat, menawarkan dukungan yang sesuai, dan memecahkan konflik dengan lebih baik. Kemampuan untuk mengelola emosi secara efektif adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental dan hubungan interpersonal yang positif. Ini bisa meliputi teknik-teknik relaksasi, meditasi, atau berbagi perasaan dengan orang-orang terpercaya. Dalam situasi konflik, penting untuk tetap tenang dan mengambil langkah-langkah yang konstruktif untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menemukan solusi yang saling menguntungkan adalah kunci dalam mengelola konflik. Membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan membutuhkan kecerdasan emosional. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, rasa hormat, dan kesediaan untuk mengatasi masalah dengan kedewasaan. Dengan mengembangkan kecerdasan emosional, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup Anda, membangun hubungan yang lebih intim dan bermakna, serta mengatasi hambatan-hambatan dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk benar-benar mendengarkan dan mengambil pelajaran dari pengalaman serta perspektif orang lain merupakan aspek penting dari pertumbuhan pribadi dan profesional. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga tentang memahami makna yang lebih dalam di balik mereka. Praktikkan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa terganggu oleh gangguan atau distraksi. Setiap orang memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda. Belajarlah untuk menghargai dan menghormati perspektif orang lain, bahkan jika Anda tidak sepenuhnya setuju. Ini membuka peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih luas. Jangan takut untuk meminta umpan balik dari orang lain. Umpan balik konstruktif dapat membantu Anda mengidentifikasi area di mana Anda bisa berkembang lebih lanjut dan meningkatkan kinerja Anda. Setelah berinteraksi dengan orang lain, luangkan waktu untuk merenung dan memproses apa yang telah Anda pelajari.
Identifikasi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman tersebut dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Selain mendengarkan, berpartisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman Anda dengan orang lain. Ini memperkaya komunitas dan memperkuat koneksi antar individu. Dengan menghargai nilai mendengarkan dan belajar dari orang lain, Anda dapat terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi peluang untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Kemampuan untuk menganalisis kegagalan dengan bijaksana adalah kunci untuk memanfaatkan pengalaman tersebut menjadi pelajaran berharga. Setelah mengalami kegagalan, penting untuk melakukan refleksi yang jujur tentang apa yang terjadi. Identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kegagalan tersebut, baik itu dalam hal keputusan, tindakan, atau faktor lain yang memengaruhi hasil. Buka diri untuk menerima umpan balik dari orang lain, terutama mereka yang memiliki perspektif yang berbeda. Umpan balik konstruktif dapat membantu Anda mendapatkan wawasan baru dan melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Identifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan tersebut. Apakah ada pola atau tren tertentu yang dapat diidentifikasi? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan? Berdasarkan analisis kegagalan, buatlah rencana tindakan yang jelas untuk memperbaiki situasi. Tetaplah fokus pada langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil di masa depan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan Anda. Jadikan itu sebagai motivasi untuk terus maju dan tumbuh. Ketangguhan adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan mencapai kesuksesan di masa depan. Dengan mengembangkan keterampilan menganalisis kegagalan, Anda dapat memanfaatkan setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan, untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Kemampuan untuk menolak tawaran atau permintaan dengan sopan dan tegas adalah keterampilan yang penting untuk menjaga keseimbangan hidup dan mempertahankan integritas diri. Saat seseorang meminta sesuatu dari Anda, dengarkan dengan penuh perhatian dan hormat. Berikan kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya sebelum memberikan jawaban. Saat Anda menolak tawaran atau permintaan, tunjukkan apresiasi kepada orang tersebut atas kesempatan yang mereka berikan. Berterima kasih dengan tulus sebelum menyampaikan penolakan. Sampaikan alasan penolakan Anda secara jujur dan jelas tanpa perlu memberikan penjelasan berlebihan atau alasan yang tidak relevan. Berbicara dengan tegas tetapi tetap ramah. Jika memungkinkan, tawarkan solusi alternatif atau kompromi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan orang tersebut tanpa mengorbankan kebutuhan atau batas-batas Anda sendiri. Tetaplah tenang dan hormat selama percakapan, bahkan saat Anda harus menolak. Hindari mengambil sikap defensif atau menyalahkan orang lain atas penolakan Anda. Dengan mengembangkan keterampilan mengatakan tidak secara diplomatis, Anda dapat menjaga hubungan yang baik dengan orang lain sambil tetap menghormati kebutuhan dan batas-batas diri Anda sendiri. Jadi itulah 5 keterampilan penting yang sering terlupakan. Jangan lupa untuk berlatih dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.